Shalom, perkenalkan nama saya Iwana Nenabu dengan NIM 2323814030, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Di sini saya akan menjelaskan judul materi tentang konsep pangan. Definisi dan karakteristik pangan. Ada 3 definisi. Yang pertama, pembangunan pangan, pengembangan sistem pangan yang meliputi kegiatan produk, pengolahan, distribusi, dan pemasaran, keterlibatan pelaku ekonomi dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, pangan, segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau organik, serta air dan bahan tambahan makanan atau non-organik, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Yang ketiga, sistem pangan, sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia. Sistem pangan. Pangan tercemar adalah bahan yang kotor, bahan yang busuk, bahan yang tengik, bahan yang terurai, bahan yang mengandung bahan nabati dan hewani yang berpenyakit, dan bangkai. Standar mutu pangan adalah bentuk, warna, komposisi. Pangan didapatkan dari dalam konsumennya dikategorikan atas makanan tradisional dan modern yang dihasilkan oleh industri pangan yang mengolah hasil-hasil pertanian dan dicirikan oleh kriteria indrawi, fisik, dan mikrobiologi. Manajemen industri pangan. Kegiatan manajemen industri pangan merupakan kegiatan yang mengorganisasikan dan memadukan pemanfaat pangan melalui kegiatan industrialisasi berbasis manajemen yang didasarkan pada pendekatan masukan lingkungan proses luaran yang dimulai dari tahap pengadaan bahan baku pangan hingga pemasaran di tingkat konsumsi sarasan. Karakteristik pangan. Karakteristik pangan dapat digambarkan atas sumber pemanfaat, sifat-sifat fisik, bahan, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap preferensi pangan. Khususnya tentang sifat-sifat fisik, bahan pangan berperan dalam pengendalian proses yang didasarkan atas perhitungan-perhitungan untuk bahan pangan khas Indonesia belum diteliti secara lengkap dan mendalam. Di antaranya pengukuran laju difusi air, sifat struktur bahan, proses termal, panas jenis, sifat-sifat reologi, pembentukan regangan dan tekanan, pengaruh komponen bahan dan ukuran diameter partikel, serta pendugaan sifat-sifat elastisis bahan. Pola industri pangan. Yang pertama, pola pengembangan industri pangan perlu memerhatikan hal seperti perubahan-perubahan, pemilihan jenis teknologi dan kelompok industri menurut skala usaha yang pada prinsipnya melibatkan penerapan perlakuan fisik dan perlakuan kimia atau kombinasinya. Yang kedua, pengembangan industri pangan diarahkan pada keterkaitan pada sektor pertanian dan industri yang ditunjukkan oleh industri pangan dengan industri pendukungnya, keterkaitan antara industri pangan dengan sektor ekonomi lainnya, dan rangka pengembangan komoditas yang memiliki daya saing kuat dan strategis perlu dikembangkan. Yang ketiga, perkembangan industri pangan dapat ditelaah atas segi esensial seperti pengolahan, mutu produk berbasis ISO, dan persaingan dalam pemasaran. Penanganan industrialisasi pangan dikatakan berhasil bila didukung oleh sektor-sektor seperti: yang pertama, pendidikan; yang kedua, pertanian; yang ketiga, perindustrian; yang keempat, kesehatan; yang kelima, koperasi; yang keenam, perdagangan; yang ketujuh, pelayanan jasa keuangan; yang kedelapan, dunia usaha yang menunjang.
Inilah sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.